Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Untuk semua, saya doakan biarkan selalu sehat. Jangan lupa untuk like, komen yang baik-baik saja, dan subscribe. Ini untuk nozzle kanter 110-nya. Setelah kita cuci, setelah kita bersihkan, untuk tekanan 16/17, turunnya sangat lambat. Untuk pengebutannya sangat menjerit ya, dan tidak netes. Ini sangat bagus sekali. Ini nozzle yang 4 juga tadi dari bengkel sebelah, yaitu Bos Alep ya. Ini untuk kontrol racknya, penyetingan solarnya ya, kita sudah setel sesuai kebutuhan ya. Kalau untuk espasionya ini kantor 110-nya, dia butuh asupan untuk naik dan untuk datar juga. Terkadang ada yang penyetelannya disisain 1,5, 2 drat. Terkadang juga ada yang dibuat hilang dratnya. Semua mekanik ya, teknisinya sendiri-sendiri, cara kerjanya sendiri-sendiri. Tapi kalau saya pribadi untuk melihat posisi kebutuhan saja ya. Jadi tidak mesti kalau kita kasih segini, sekian itu kok langsung hasilnya oke, itu belum pasti juga. Untuk kontrol rack ini kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Udah dipas-pasin semua. Terkadang kita kasih 4 drat yang belakang sini rata. Ini 1,5, ini 1,5, 1,5,5, 1,6,5, 1,6. Terkadang belum pas juga, belum mau juga, kita pasin lagi di pelunjernya. Ada yang dipentokin langsung, dan kadang juga ada yang kita tambahin sedikit-sedikit. Nah, kalau saya pribadi seperti biasa, bukannya saya nggak belak-belakan atau bagaimana. Kalau saya pribadi itu penyesuaian. Jadi yang namanya karakter mesin itu sendiri-sendiri. Jadi tidak mau kalau sesuai langsung kita sama-samakan, kita atur setelan sekian langsung berhasil, itu belum mesti juga. Terkadang kan beda tahun, beda ukuran torsinya, atau keharusan dari segi alat-alatnya, barang-barangnya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan posisi keadaan mesinnya. Jadi jangan asal kita kok ini harus disetel sekian drat, ini disetel sekian. Itu kalau saya pribadi tidak bisa, karena ya kita harus tahu posisi kondisi mesin. Nah, kalau untuk penyetingan nozzle-nya terkadang ada yang 16, 17, 18, terkadang juga ada yang minta dikasih 20 MPa ya. Itu kalau kita kasih tekanan terlalu tinggi, itu biasanya kalau pelunjernya di bospomnya kok udah lemah, dia tidak mau, nyetatnya harus injak gas. Nah, kalau posisi 160 kita turunin, itu biasanya kan kalau pelunjernya sudah lemah, dia bisa mengatasi kalau panasnya itu posisi keantengan mesinnya. Di saat adem anteng, kalau panas opiak, itu biasanya pelunjer yang sudah lemah biasanya. Nanti kita bisa sesuaikan di settingan nozzle-nya juga bisa. Kui ono kae di kui ganjelan seng. Jadi agar misalnya kui paling garing tok, kocak mengsur mendur, bisa di kei seng maneng. Kancingnya ono apa? Ono ta. Oh, kocake mengsur mendur tok apa? Nah, ya wis digaweke seng maneng bae, sing penting orang gregel. Nah, mengko dikancing maneng lis tempel tipe. Wis kayak kuwi. Ini untuk crash couple ya, kanter. Ini kalau udah kocak tempatnya atas ke bawah,
yang kancingnya di atas ini itu bisa dikasih seng ya, terus ganjel ring kita kancing lagi yang di sini. Nih kocaknya ke atas ke bawah ini, nggak gregel ya. Ini dunia penuh cerita guys ya. Posisinya ini kita langsung set 4 mesin. Ini untuk peras Elep NKR 55 ya. Ini blok mesin kanter, blok mesin umplung, dan ini untuk Toyota Reno 14B ini. Dan ini untuk peras umplung mania PS 100. Ini kemarin posisinya keras udah opresasan ya, yang di duduk 50, yang di jalan ada yang standar dan ada yang 75. Kalau ini keras untuk kanternya PS 125 ini masih original, standar pabrik, dealer, standar semua ya, metal jalan, bulan, duduk. Dan ini kalau melihat keras masih original nomor 1 ini bisa dilihat dari segi suara dan kedalaman lubangnya sini. Nih ujung sini itu terlalu dalam, itu biasanya ori. Ini kalau nggak ori biasanya nggak terlalu dalam ya. Kalau stang sehernya dan sehernya ini untuk umplungnya dirubah menggunakan PS 120 yang tadinya lurus, dan ini dipingul ya, dipotong ini. Ini kalau mau merubah ya. Dan di blok mesinnya itu nggak dipasang liner atau boring ya, tapi efeknya biasanya agak lebih cepat panas. Kalau masalahnya dikasih boring atau liner, dia bloknya terlalu tipis guys, dikarenakan sudah oversize 50. Udah dirubah PS 120 dan oversize 50. Wah ini sangat rosok sekali nih, nanti kompresinya terlalu padat sekali. Tinggal kita nanti penyesuaiannya saja biar ke atasnya itu awet ya. Di mesin juga biar lebih adem. Nih langsung 4 sekaligus ya guys. Ini untuk ekspasionya ya, yang tadi noxelnya kita setel, kita bersihkan, kita cuci, nanti klepnya kita setel ya. Ini kalau untuk yang tadi saya berbincang-bincang mengenai setelan plunyernya ya, terkadang mekanik ada yang langsung dihabiskan ya, pentok-pentokan saja. Kalau saya pribadi itu saya cari di sisi keantengan mesin. Kalau sekiranya kok dikasih rapet-rapet suplai dorongan minyaknya itu kan kurang, goyang atau ndaknya kita tambahin sedikit. Kalau dirapet kok goyang, kita tambahin sedikit. Yang penting jangan langsung posisi dihabiskan. Nah kalau resikonya langsung dihabiskan, biasanya itu kondisi plunyer itu kerjanya terlalu berat. Nah kalau terlalu berat, resikonya si plunyer ini nggak kuat lama. Kalau posisi panas dia goyang, kalau posisi adem dia anteng. Itu biasanya kayak gitu guys. Semua mobil itu biasanya kalau penyakitnya di plunyer yang pleho itu kayak gitu, dan nendangnya kurang, tenaga pun juga kurang. Nah itu kalau kondisi di kelep, nanti kita penyesuaiannya seperti biasa jenis coil diesel ya, kita kasih 40 rata. Kadang ada yang dikasih depan 35, belakang 40, depan 40, belakang 45. Nah itu semua mekanik itu sendiri-sendiri. Tapi kalau saya pribadi, kalau di klep saya kasih 40 rata. Alhamdulillah ya, hasilnya emang enak. Dan di RPM atau setelan settingan gubernur levelnya kita kasih sesuai kebutuhan juga. Tidak harus kita kasih langsung kita tinggikan, kasih 2
satu klik setengah atau nyampe beberapa klik ya. Itu kalau saya pribadi jangan terlalu tinggi juga, resikonya juga bahaya juga ya. Kita kasih penyesuaiannya saja. Dan di navurnya, kalau jenis untuk kanter itu biasanya kalau ketinggian navur olinya itu makan oli terlalu banyak guys. Di hawa mesin juga agak panas. Biasanya kalau saya melihat tahun dari segi tahun ya, penyetingan di fluencer sama navur RPM itu kalau saya lihat tahun. Kalau memang sudah dibutuhkan itu saya setting, kalau belum dibutuhkan penyetingannya hanya di atas saja. Pengajuan load solar sesuaikan klep nozzle-nya sudah enak biasanya. Oke, ini untuk kanternya ya, espasionya. Nah, ini untuk sing bener. Ini untuk Mas Tanto ya. Ini untuk dari Belendung. Yang tadi keras kopel itu Mas Andra ya, untuk penurunan transmisinya. Ini elep NKR 55 long sasisnya ini. Yang kemarin dari Bekasi di towing. Ini yang kemarin dari Bekasi di towing ya ke sini. Gara-gara sang drivernya itu lupa guys. Dari comal pengisian radiator terus tidak ditutup. Ini hasilnya guys. Ini penuh cerita sekali nih. Pistonnya atau sehernya itu nih kayak gini. Macet semua ini. Nanti ganti semua seher dan buring atau linernya. Nih posisinya ya. Itu bos Tantonya ya. Ini Mas Andra keluhannya transmisinya itu kalau stasioner bunyi, kalau di kopling kita injak itu hilang. Biasanya kalau saya pribadi itu di kampas koplingnya itu udah kocak komponen-komponennya. Itu biasanya kayak gitu. Tuh Om Tanto masih teleponan itu. Alat-alatnya sih di sini ya. Oke, untuk video kali ini terselesaikan ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe,